Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bishraba safiyal hani ya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bishraba safiyal hani ya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal bishraba safiyal hani ya wahab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang penuh barokah ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali di dalam Pondok Pesantren Al-Wasatiyah. Pimpinan daripada Al-Mukarramah Ustazah Ibu Hajah Naimah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau beserta anak cucu mantunya, insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak didiknya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga para jemaahnya yang pada hari ini hadir, segenap para tetamu yang hadir, mudah-mudahan datang ke sini kita dengan membawa segenap hajat, kita pulang hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi bermanfaat di dunia sampai di akhirat. InsyaAllah amin, amin ya rabbal alamin. Kalau bicara tentang wanita, hakikatnya wanita ini makhluk Allah yang begitu unik luar biasa. Kenapa saya katakan unik, Bu? Karena rasa-rasanya kehancuran itu ada pada genggaman tangan wanita dan juga keberhasilan sekaligus ada pada genggaman para wanita. Ada sebuah kutipan seorang ulama berkata, al-mar'ah imadul bilad. Katanya wanita itu tiangnya negeri. Kalau wanitanya baik, maka satu negeri itu akan baik. Tapi kalau wanitanya hancur, rusak, buruk, maka senegeri itu akan hancur, rusak, buruk. Clear banget tuh. Kita bukan lagi ngomongin rumah, ini negeri. Maka kalau ada orang pengen ngerusak satu bangsa atau satu generasi, itu yang dirusaknya, Ibu ya, bukan anak-anak, bukan kaum bapak, tapi yang dirusak kaum wanitanya. Kenapa kaum wanita yang dirusak? Karena perannya wanita yang begitu besar. Sama halnya, kenapa kalau wanita lurus, anak jadi lurus, suami jadi lurus? Karena perannya wanita yang begitu besar. Jadi dari sini kita mengambil satu pelajaran, bahwa perempuan itu penting punya peran, yang dia harus tahu bahwa perannya bukan sembarang peran. Artinya perempuan itu kudratnya, ada suka bahasa dengar gak orang-orang bilang, sudahlah, jadi perempuan itu kudratnya nikah, diam di rumah, ngurus anak, begitu kan? Berapa banyak, maaf boleh maaf, wanita yang menjalankan kudrat seperti ini. Tapi rumah tangganya hancur, anak-anaknya tak terdidik. Ini kita harus sepakat. Banyak ibu-ibu cuman duduk diam di rumah, ya, nikah, diam di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, tapi anak-anaknya nggak kedidik. Atau anak-anaknya di luar jadi main tawuran. Tahu-tahu na'udzubillah anaknya ada di dalam kamar, na'udzubillah, tapi nontonnya film yang nggak benar. Ngapain tuh ibu di rumah? Apa peran ibu itu di rumah? Nggak ada. Ketika seorang ibu mau bicara atau seorang wanita mau bicara, kudrat wanita itu nikah
Abis nikah diam di rumah ngurus anak, ngurus laki. Boleh ngomong begitu, tapi dilengkapi. Kata-katanya tolong dilengkapi. Apa kelengkapan kata-katanya? Ngurus anak, ngurus laki dengan ilmu Nabi. Tambahin. Benar, yang diurus anak, yang diurus laki. Tapi pakai ilmu Nabi. Kalau nggak pakai ilmu, kita ngurusinnya cara apa? Nanti ada orang pikir seorang istri itu cukup diam di rumah. Begitu istri ternyata cukup diam di rumah, ngebatin mulu. Ngebatin mulu dampaknya apa? Suami kena, anak kena. Ketika suami kena, anak kena, saya mau tanya, fungsinya istri di rumah mulu tapi laki nggak betah di rumah, apa gunanya? Ya dong. Atau fungsinya untuk apa seorang ibu ada di dalam rumah tapi anak-anaknya gak suka sama dia? Semua ini tidak terjadi kebetulan. Semua ini kejadiannya karena adanya orang yang menjalani peran tanpa ilmu. Nah, inilah yang kita mau garis bawahi. Ketika kita menjadi seorang wanita, peran wanita ini harus kita pahami. Jangan ngomongin kudrat. Jangan ngomongin itu semua. Memang kudratnya masing-masing orang udah pada punya masing-masing jalannya. Tetapi hari ini tugas kita bukan lagi bicara kodrat, tapi kita bicara bagaimana kita selaku wanita tahu tanggung jawab kita. Dan tahu sebahaya apa kita. Kalau kita benar dampaknya apa? Kalau kita ngaco dampaknya apa? Perempuan kalau benar bakal jadiin apa? Kalau rusak bakal ngancurin apa? Itu harus tahu. Maka hari ini tajuk kita atas permintaan Ibu Naimah. Bu Haji Naimah minta Ustazah tolong sampaikan kepada jamaah di majelis saya, tajuknya wanita penyejuk jiwa. Insya Allah, karena kebetulan bahas wanita penyejuk jiwa ini sudah pernah juga kita bahas di tempat yang lain. Dan mungkin sebagian yang hadir setidaknya kurang lebih punya gambaran itu semua. Tapi mungkin banyak yang baru-baru. Nah, untuk yang baru-baru gimana? Satu, kita harus lihat ayat Allah yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini biasanya ibu kalau dengar pas lagi ngapain? Lagi undangan pernikahan. Betul enggak? Iya. Undangan pernikahan. Harusnya saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ayat ini bukan hanya untuk orang yang mau nikah. Tapi ayat ini harusnya menjadi peringatan untuk kita semua. Memang untuk kasus yang nikah jadi lebih jelas. Adapun yang belum nikah jadi lebih paham lebih dulu. Kan gitu. Emang Allah bilang apa? Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, berarti Allah itu kalau mengutip ayatnya dengan bunyi wa min ayatihi, berarti ini bukan urusan sepele, ini urusan penting, Bu. Bukan urusan cuman mau ngomong, tapi ini urusan Allah mau ngasih tahu. Apa sih yang Allah mau kasih tahu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah mau kasih tahu kita bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari mana? Tolong garis bawahi, dari jenismu sendiri.
Berarti Bu, yang disebut dengan pasangan dengan istilah tulang rusuk yang hilang, atau dengan istilah bahasa dia soulmate-ku, bahasanya gitu ya, atau bahasa lain yang bahasa Indonesia dia belahan jiwaku, atau separuh jiwaku, atau apapun itu, poinnya satu, dari jenismu. Hari ini kalau saya mau kaitin ya, ibu lihat suami teledor, itu karena ibu teledor. Ya, kan dari jenismu. Kalau ngomong jenis bukan cuma manusia ketemu manusia, berarti termasuk karaktermu. Makanya saya selalu bilang, kenapa sih orang tuh kalau ngomongin jodoh yang enak-enak doang? Giliran yang satu doyan telur, yang satu doyan telur, emang kita jodoh. Bahasanya begitu kan? Iya kan? Begitu yang satu bilang, aku kalau sumpek senengi jalan-jalan, sama emang kita jodoh. Tapi coba urusan yang lain. Saya itu kalau lagi marah pengennya teriak. Apa itu dia doang? Tidak. Bisa jadi kamu juga sama. Jodoh gak harus selalu hal baik. Jodoh itu bisa jadi juga yang disebut dengan matching. Match itu gak selalu hal positif, bisa jadi hal negatif juga. Jadi kalau hari ini kita belajar satu kesimpulan pertama, Bu, apapun yang kamu lihat buruk dari pasanganmu itu boleh jadi hasil dari perbuatanmu. Jadi seenggaknya belajar di awal jangan gampang menuding. Jadi orang tuh jangan gampang menuding. Ya, oh ini Ustazah siapa yang ngomong? Allah yang ngomong gitu. Karena dia berhasil diambil, diciptakan Allah dari jenismu. Kalau istilah bahasa jenis kita, jenis mulutnya rame, dapat suami mulutnya belum tentu. Biasanya apa? Kalau suaminya diem, istrinya rame, itu karena suaranya kesirep diambil istrinya semua. Ada istri bilang begini nih, saya bingung sama suami saya, kalau di rumah nggak pernah tuh cerita kayak lagi ngumpul sama teman-temannya. Kalau mau ngumpul sama teman-temannya rame banget suaranya, nguci banyak banget dia. Saban diajakin pulang, ntar dulu. Giliran sampai di rumah nggak kedengeran tuh suaranya. Bukan nggak kedengeran, ketutup sama suara ibu. Ketutup suaranya, bukan nggak kedengeran. Iya kan? Iya, saya kemarin belum lama habis baca satu berita. Ceritanya wanita Pakistan menikah. Nah, di sana itu masih adat istiadat perjodohan tuh kental banget kalau di India sama di Pakistan. Perjodohan tuh masih sangat kental. Walhasil singkat cerita, baru nikah 4 hari diceraiin sama tuh perempuan. Bayangin yang menggugat cerai perempuannya. Ibu tahu alasannya apa? Begitu ditanya, kenapa ceraiin suamimu? Karena terlalu pendiam. Kata istrinya bilang begini, kata si perempuan yang menceraikan bilang gini, saya tidak dapat membayangkan sepanjang hidup saya akan kuhabiskan bersama dia yang gak punya kata-kata. Jadi dia udah 4 hari berasa ada yang gak beres, ceraiin katanya dia. Tapi itu benar apa tidak? Apakah masalah dalam rumah tangga ketika tidak ada sesuatu yang kamu rasa sesuai dengan yang kamu mau, berarti ujung akhirnya harus udahan gitu? Saya mau bilangin sama yang nikah dan yang mau nikah, berusahalah menanamkan satu prinsip dasar. Apa itu?
Apapun yang terjadi, tidak ada kata usai antara kita. Bila punya masalah, yuk hadapi sama-sama. Jangan pernikahan jadi percobaan. Kalau orang-orang zaman sekarang begitu. Ya udah kita jalanin aja dulu. Kalau di tengah jalan ternyata kita nggak cocok, kita udahan. Enak banget begini. Kamu artikan bahasa ijab qabulmu itu apa? Kamu artikan pernikahan ini apa gitu? Ini harus disimpan baik-baik ya. Maka pertama poin, berarti bisa jadi sifat yang kamu lihat ada pada sosok pasanganmu itu karena ulahmu. Kalau dia keras kepala, mungkin ada mungkinnya ya. Bukan sepenuhnya saya salahkan kita perempuan. Mungkin ada hal yang membuat dia makin keras kepala. Buktinya, ini buktinya Bu. Ada seorang anak tumbuh besar dengan orang tuanya, selama orang tua besarin dia, gak pernah nurut, susah dibilangin. Giliran ketemu istrinya, menikah, bisa nurut. Nah, ada apa gerangan? Kok bisa? Maka ketika ada kita temukan istri bisa bikin nurut suami, atau ada lagi kita temukan justru istri kewalahan ngatur suami, ini ada alasan. Bukan tentang suami yang nurut, tapi tentang kemampuan istri dalam mengolah suaminya. Jadi saya minta dulu sama ibu-ibu sekarang di sini, jangan berpikir belajar ini dari saya, ibu pulang dari sini suamiku ingin ku genggam mulai sekarang. Jangan mikir kayak gitu ya. Nggak penting juga sebenarnya buat kayak gitu. Ya tapi seenggaknya tahu ilmu aja gitu ya, tahu ilmu. Lalu apa? Lanjutkan ayatnya. Allah jodohkan, Allah pasangkan kita azwajan litaskunu ilaiha. Coba perhatikan ayatnya, agar, ada agar tuh. Begitu ketemu lam, agarnya itu biar jelas. Litaskunu ilaiha. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nyanya ini kembali kalau bahasa Arab ilaiha berarti hanya kembali ke wanita. Ya. Hanya kembali ke perempuan. Berarti sebetulnya peran penting yang ada pada sosok perempuan itu, perempuan harus menjadi wanita yang tenang. Jangan mau kita dicekoki dengan istilah teori ilmu hari ini. Perempuan kalau mau datang bulan emosian. Perempuan kalau mau datang bulan harus dihormati, dilayani, diservis, bla 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 gitu deh rasanya. Perempuan itu yang datang bulan bukan zaman kita doang. Dari zaman Siti Hawa udah begini. Maka kalau kita mau sandingkan ada hormon kita yang berubah, saya sepakat. Tapi bukan berarti itu dijadikan senjata. Kalau mau datang bulan, jangan kutik-kutik saya. Waduh. Datang bulannya masih seminggu lagi bisa jadi, tapi ngomel-ngomelnya udah awalan. Ini kan bingung ya. Maksudnya perubahan hormonnya cepet banget gitu. Masih seminggu lagi datang bulannya, tapi ngomel-ngomelnya udah lebih duluan. Perubahan hormonnya memang ada. Tapi bukan berarti itu kau jadikan suatu senjata untuk menghalalkan kita seenaknya. Kalau ngomong seenaknya, lagi emosi seenaknya. Begitu lagi mau datang bulan, banting pintu seenaknya. Sampai nanti begitu dia bilang kamu jangan kayak gitu, ya dia mesti ngertiin aku dong. Minta di ngertiin untuk sesuatu yang datang sebulan sekali, tolong dong.
Tolong bikin repot itu. Jangan nambahin list masalah. Urusan kita masih lebih banyak. Benar. Kita perlu belajar bagaimana mengolah. Kalau emang ada indikasi gini, contoh kecil, saya head. Tiap kali saya mau head, saya sadar nih Bu, sadarnya apa? Saya cenderung tipikal yang kalau head apa? Ngomel. Enggak. Saya cenderung kalau mau head tipikal yang melankolis. Iya kan? Berarti kan enggak semua tipe perempuan kalau mau head itu ngomel. Saya tipikal melankolis. Nah, ini nih Ustazah melankolisnya, ini jadi sensitifan. Untungnya, ini kan untungnya, melankolisnya itu bisa diolah. Kamu mau melankolis konteksnya apa? Kalau melankolis konteksnya karena tersinggung, ayo dong. Kita hidup kan untuk disinggung, bukan kalau momen doang. Bisa kapan aja kita disinggung. Terus Ustazah kalau mau head misalnya perasaan itu lagi muncul gimana? Saya bilang, saya tinggal duduk aja masuk ke dalam ruangan. Terus saya mikir yang saya mau nangisin apa nih? Oh benar, saya mau nangisin apa nih? Saya bingung. Tapi masalahnya mau nangis gitu kan? Tapi saya cari dulu alasannya saya nangis kenapa nih? Saya nangis untuk apa? Bukan tiba-tiba nangis nggak jelas, nggak enak banget begitu. Oh enggak, saya nyari dulu alasannya. Apa nih yang bikin saya nangis? Oh ya udah, saya cari-cari. Saya udah lama nih kayaknya nggak nengokin kuburan ayah saya. Nangis deh saya. Maafin segala macam, nangis. 10 menit, 15 menit kelar. Kenapa nangis itu harus tersinggung? Kenapa nangis itu harus sesuatu yang seolah karena kamu menahan sesuatu? Ini tentang kita. Tapi peran utama yang kita perempuan harus sadari adalah kita punya tanggung jawab menjadi wanita yang tenang. Gimana tuh hari ini membentuk karakter wanita tenang itu? Nanti insya Allah kita akan uraikan lebih jelas lagi. Tapi kita lihat dari ayat ini dulu. Ketika kamu bisa menjadi seseorang yang membuat orang lain tentram, maka ketika itu Allah akan hadirkan yang disebut dengan mawaddah. Mawaddah artinya kasih cinta ya, al-mawaddah. Ketika mawaddah sudah ada, maka muncullah rahmah. Yang disebut rahmah itu cinta, sayang. Rahmat itu sayang. Jadi kalau orang hari ini nikah, sibuk nyarinya yang dicinta di awal. Biasanya ketika menikah, banyak urusan yang membuat rasa cintanya memudar. Ya. Tetapi ketika menikah yang dicari Allah, ketika yang dicari Rasulullah, ketika menikah yang dicari agama untuk menyempurnakan ibadahnya, maka yang akan dia dapati hal yang berbeda. Apa itu? Allah hadirkan ketika kamu mampu menjadi penentram dia, penyejuk jiwa baginya, maka Allah akan datangkan cinta di antara kamu dan dia. Kalau sudah datang cinta, enggak apa cukup sampai di situ. Oh tidak, cinta tuh naik turun. Yang sifatnya tidak naik turun adalah rahmah. Rahmah tuh enggak naik turun. Sayang itu biasanya perhatikan. Orang awal-awal nikah nih pasangan-pasangan muda, itu yang muncul kelihatan cintanya. Makanya disebut bucin. Iya kan? Bucin. Lagi sedang-sedangnya. Bawaan mau deket terus. Mau kemana-mana bareng terus. Itu Bu. Kalau cuman itu yang jadi pondasi, itu akan pudar. Yang bikin gak pudar apa? Rahmah. Ketika ada rahmah, itu sampai tua Bu. Yang istri kalau mau jalan mikirin suaminya udah ditinggalin makanan apa.
Si suami mau makan telepon istrinya dulu, aku mau makan, kamu udah makan belum? Aki-aki sama nenek-nenek begini. Udah langka kan? Langka. Ibu masih punya peluang menciptakan itu di hari nanti. Sama pasangan begitu. Jadi begitu pasangan, bukan kayak zaman sekarang. Pasangan yang satu cowok sama cowok jalan sendiri, senang-senang sendiri, istri kagak diajak. Ntar kebalikan gitu juga, istri jalan-jalan, suami bengong aja di rumah. Gimana? Ayo, nanti karena polanya udah kebiasaan kayak gitu, ntar begitu dia jalan berdua main lihat-lihatan doang. Gak pernah soalnya, bingung dia, karena suaminya kalau nyari senang sama teman-temannya, begitu juga kebalikan, istrinya begitu nyari senang sama teman-temannya. Nanti begitu di rumah main lihat-lihatan, apalagi yang paling krusial ketika anak-anaknya mulai masuk ke jenjang pernikahan. Mulai sepi dan mulai gagu, itu masalah baru nanti. Nah, kita mau jaga itu. Jadi sebenarnya urutan dari sakinah, mawaddah, warahmah itu udah bener banget. Cinta bisa pudar, adapun rahmat tidak. Ketika rahmat itu ada, rahmat inilah juga yang membuat kita menjadi wanita muda memberi maaf. Makanya ibu perhatiin deh, kenapa perempuan sekarang tuh anti maaf. Saya mah jujur, saya nggak tahu ada apa dengan masalah wanita hari ini. Yang saya tahu wanita itu luas sekali maafnya. Tetapi entah mengapa hari ini perempuan seolah menjelma menjadi sosok wanita. Ketika kamu melakukan satu saja kesalahan, tiada maaf bagimu. Belajar sama siapa ini? Saya nggak tahu itu gurunya siapa itu. Karena ketika kalau perempuan bisa ngomong tiada maaf bagimu, saya rasa sosok kewanitaannya itu sudah hilang. Wanita nggak gitu soalnya. Kenapa wanita yang diperkenankan menjadi ibu untuk melahirkan? Karena dialah yang paling akan mentolerir kesalahan anak-anaknya nanti. Begitu juga peran seorang wanita itu, kenapa dibuat sama Allah sebegitu tangguhnya? Karena dia akan menghadapi mungkin banyaknya kesalahan-kesalahan yang dihadapi oleh suami. Tapi intinya ketika wanita menjelma menjadi seseorang, ada beberapa kesalahan yang aku mampu tolerir, tapi ketika kesalahan itu aku sudah tidak lagi mampu mentolerirnya, ini nih saya tidak bilang salah, tetapi coba kembali ditelaah. Karena sejatinya rasa sayang dan rahmat di hati kita tuh luas. Kita itu gak bisa jadi orang yang menyimpan kemarahan sedemikian rupa tuh gak bisa. Gak bisa. Ya, pokoknya kalau ada perempuan segitu kejamnya tuh bingung kita. Bingung sekali gitu ya. Kok bisa ada perempuan setega itu? Misalnya kan gitu. Kenapa? Karena rata-rata perempuan tuh gak punya tega yang semacam itu tuh gak. Perempuan tuh rahmat luas banget. Masya Allah. Dan kita ingin kembalikan diri kita seperti ini. Kita perlu menjadi wanita tenang. Kalau sudah menjadi wanita tenang, otomatis ibu mau jadi duduk siapa? Jadi istri, jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat, jadi anak ibu yang bakal paling dicinta. Gak banyak-banyak tuh. Bukan karena ibu pinter ini, pinter itu. Ibu cuman jadi sosok tenang doang. Tenang doang. Maka di situ inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka Allah jadikan bahan ini sebagai bahan renungan kita. Karena Allah katakan ini adalah satu tanda-tanda yang benar di antara kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kalau mau mikir, kamu bakal tahu alasan ini. Tapi kalau kamu gak mau mikir, kamu anggap ini cuma omongan firman Allah begitu aja lewat. Tapi kalau kamu mau berpikir, kamu akan berpikir lebih dalam lagi bahwa perempuan ternyata perannya, tugasnya tenang. Tenang.
Jadi gini, ada satu pandangan dari salah seorang psikolog ya, dokter psikolog bilang gini, kalau perempuan itu gelisah, perempuan marah, perempuan gelisah, jauh dari kata tenang, maka suaminya 2 kali gelisah, suaminya 2 kali marah. Tapi, anaknya 3 kali marah. Anaknya 3 kali gelisah. Jadi kalau kita perempuan lagi gelisah, lagi nggak tenang, lagi nggak nyaman, itu kan yang paling pertama kena dampratnya tuh suami kan. Nah masalahnya begitu suami dapat respon begitu, penolakan dia 2 kali ke kita. Makanya dibilang suami marahnya 2 kali. Ya, marahnya 2 kali. Nah, begitu ibu dan ayah dilihat oleh anak jauh dari kata tenang, berantem mulu. Ya. Anaknya 3 kali rusaknya. 3 kali gelisahnya, 3 kali marahnya. Makanya kadang ke orang tuanya tantrum, di luar juga tantrum. Nah inilah yang terjadi di era kita hari ini. Banyak anak-anak yang tidak terkendali baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ternyata bukan ada masalah pada anak, masalahnya ada pada orang tuanya. Orang tuanya ini beranjak, maaf kalau kita lagi bicara di forum wanita ya Bu. Wanitanya kehilangan ketenangan. Dan nanti jangan dibalik, ya jelas Ustazah kita hilang tenang, orang suami kita gak nenangin. Kan gitu kan? Iya orang suaminya gak nenangin Bu. Skill menenangkan bukan suami yang pandai menenangkan. Jadi kalau ibu minta suami nenangin ibu, ibu udah minta kepada sesuatu yang udah salah dari awalnya. Nah, yang benar itu kamu yang nenangin suami, bukan suami yang nenangin kamu. Saya kasih contoh kecil, lagi naik mobil sama suami nyetir kan. Kesabaran kita mungkin dengan dia di kendaraan itu lebih banyakkan sabarnya wanita. Dia nggak macet, rungsing, gelisah. Begitu ada main kebut-kebutan atau disalip, nggak terima. Karena laki-laki ada egonya. Egonya lebih unggul dibanding wanita, ya Bu ya. Ketika situasi seperti itu, yang harus nenangin itu siapa? Apa yang terjadi seringkali istri bukan nenangin, istri ngomelin. Loh ya, istri bukan nenangin, istri ngomelin. Orang begitu mobilnya suami disalip ya, diselip orang. Suaminya ngejar kan, istrinya di sebelah. Begitu aja diladenin. Ibu kira dia reda tuh, makin Bu, makin, karena ibu ngegas duluan, ibu ngamuk duluan, dan apa yang dia buat itu ibu salahkan. Orang laki nggak bisa begitu, mau nenangin itu bukan bahas topik itu. Mau nenangin itu pegang pundaknya. Sabar Pak, nanti kamu sakit. Apa jadinya aku kalau nggak ada kamu? Kata kita itu bahasa bucin, padahal itu skill. Itu bukan bucin, itu skill. Kalau wanita bisa begitu, itu wanita punya skill. Kamu gak harus betul-betul punya rasa itu, tapi kamu tahu bagaimana mengontrol dia. Itu suami lagi ngegas digituin tuh, pelan-pelan memelan jalannya. Kamu gak lagi salahin sikap dia, tapi kamu lagi membicarakan untuk sesuatu yang dia berpikir. Kamu
Kamu yang tenang. Saya khawatir apalagi kalau dia udah punya penyakit. Kalau kena jantung, ngomongnya tuh jangan kayak orang gergetan gitu. Tapi ngomongnya, apa Pak, ya ampun Pak, nanti kalau jantung kamu kumat gimana? Aku gak bisa sih ngebayangin hidup gak ada kamu. Itu lagi ngegas itu pelan itu jadinya. Makanya Bu, kalau mau ngapa-ngapain itu fokusnya sama target. Yang Ibu mau capai apa? Ibu mau memberhentikan dia dari ngebutnya kan? Ya udah, jadi fokus sama berhenti ngebutnya. Mau caranya bucin ke apa ke, pinter-pinterin, kita punya kemampuan. Ini enggak. Perempuan hari ini nuntut diberi bunga, lalu menuntut kata-kata indah dari suaminya. Tapi maaf, indah itu sejatinya ada pada kita. Kita tidak indah hanya karena bunga. Kita juga tidak menjadi siapa hanya karena kata-kata. Tapi kita itu akan ditentukan siapa sesungguhnya bila keindahan itu betul-betul ada pada diri kita. Jadi kalau suami hari ini gak bawain kamu bunga, gak jadi masalah, orang bunganya kamu kok. Betul apa enggak? Sekarang bingung, suami mau bawain bunga, istrinya maaf tukang ngamuk di rumah. Cocok gak dikasih bunga? Gak cocok Bu, karena kita kalau nonton iklan aja yang dikasih bunga tuh yang anggun-anggun, yang manis-manis, yang dandan rapi gitu. Terus ini di istri di rumah minta, kapan ya suamiku bawain aku bunga, kata dia. Kayak gimana mau diciptakan keromantisan lah, ibunya di rumah dasternya aja udah. Terus tiba-tiba mau nuntut suami suruh bawain bunga buat kita yang dasteran begitu. Mikir-mikir juga lah gitu situasinya. Ya kalau kita yang di rumah kayak princess, perawatannya Masya Allah, rambut itu gak kecium bau bawang, gak ada itu. Ya, Masya Allah, gak ada. Kata istrinya bilang, lah Ustazah itu yang kecium bau bawang ya kan karena kita gak ada asisten rumah tangga, makanya kita semua yang ngulek, yang ini, yang itu. Enggak Bu, enggak gitu. Kalau ibu mau semuanya ada caranya. Nah, semuanya tuh kembali ke kita. Maka bicara konteks tenang, coba kita urut-urut. Gimana ya caranya saya menjadi wanita yang tenang itu? Saya mau kasih 3 caranya. Untuk menjadi wanita tenang, simpan aja 3 cara ini, mungkin bisa ibu terapkan dan bisa membuat ibu kemudian lebih bisa mengoptimalkan diri dalam ketenangan. Pertama, atur nafas. Atur nafas. Perempuan itu paling kalah sama nafas. Makanya kalau kesel itu coba lihat yang dadanya naik turun paling gak stabil itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ketika perempuan urusan nafas saja dia gak tahu caranya, udah. Ini yang disebut emosinya apalagi. Lah terus Ustazah kalau kita lagi emosi itu terus kita mau meredam emosinya, caranya gimana? Pertama atur nafas. Cara ngaturnya gimana? Saya gak mau terlalu teknis ya. Wah nafas begini, enggak. Saya kasih yang gampang aja. Ibu nafas seperti biasa tapi tariknya lebih dalam. Sampai bikin perut ibu gendut. Coba. Tarik nafas, ibu rasain perut ibu tambah gendut gak waktu narik nafas. Ketika ibu ya, kalau narik nafas ngempes itu namanya ibu nahan nafas. Kalau narik nafas semestinya perutnya gendut. Tarik nafas ya, tarik nafas berarti kan ibu lagi bernafas.
Yang benar itu ketika ibu menarik nafas, perut ibu gendut. Ketika ibu membuang nafas, perutnya mengecil kembali. Itu yang benar. Nah, ini nih banyak orang nggak sadar nih di sini nih. Nah, ketika emosi sedang datang menyapamu, kamu lagi emosional nih, lagi kesel, tuh suami udah punya listnya ada 10. Ngeselin, gak peka, ini semua kan ada bentuk kemarahan itu, semuanya ada listnya. Ini kesimpan di otak kamu, di hati kamu, pokoknya kekumpul semuanya. Ya udah, ayo, gimana cara marah itu bisa redam? Atau setidaknya kamu untuk jangan sampai keluarin kata-kata yang gak tepat. Apa yang perlu kamu lakukan? Tarik nafas yang dalam. Begitu ibu mau buang, nafasnya ibu mau buang, buang bu yang lama, buang. Sambil ibu buang, ibu bayangin bentuk kemarahan ibu dalam wujud, katakanlah asap hitam, atau mungkin monster kecil-kecil, boleh juga monster gede-gede. Kalau misalnya semakin besar marahnya, semakin gedein tuh monsternya, boleh, bebas. Ketika ibu tarik nafasnya, tarik nafas yang dalam, buang kan? Bayangin itu monster keluar dari ibu. Memang ketika ibu lagi emosi, jinnya banyak banget itu di situ. Ibu begitu buang nafasnya, bayangin semua itu juga kebuang barengan sama nafas itu. Lakuin aja begitu. Mau biasanya kalau sama anak keselnya cukup nafas 3 kali, 4 kali, 5 kali cukup. Tapi kalau udah kesel sama suami kayaknya butuh 10 kali. Menghindar sejenak, ya, karena suami itu beda konteksnya sama anak. Ibu ketika kesel sama anak, ibu udah ngasih alarm maaf, tapi tidak untuk suami. Jadi alarm maafnya ibu untuk suami itu cenderung kalau suami udah apa bahasanya, udah mohon-mohon, minta maaf, maafin aku, maafin. Sama anak minta maaf nggak minta maaf, ibu udah kasih alarm. Jadi kesel sama anak ketimbang kesel sama suami, besaran kesel sama suami. Sama suami keselnya banyak. Oh iya, basi udah ustazah, buang, bandel tuh monster nggak keluar-keluar. Berarti jinnya gede banget tuh. Ya, udah diistighfarin apa mungkin nggak keluar juga tuh monster. Nah, terus diapain ustazah kalau udah kayak gitu? Udah kayak gitu nggak bisa, ibu wudu. Wudu ini kan Nabi yang ngajarin. Ibu wudu. Ibu wudu, sambil wudu itu yang saya minta ya. Sambil wudunya itu, ibu membayangkan apa yang ibu basuh di wajah, di tangan, di telinga, di kaki. Bayangkan pula emosimu saat itu bersih. Itu yang paling penting. Biasanya kan karena orang wudhu-wudhu doang, tapi dia tidak menghadirkan bayangan itu di dalam pikirannya, maka seolah-olah apa yang menjadi bebannya, masalahnya itu enggak. Opsi ketiga, kalau sampai ternyata udah narik nafas, udah wudhu, emosi enggak redam juga, sholatlah 2 rakaat. Ketika sujud, bayangkan ya Bu, semua bebanmu rontok. Semua yang membuatmu marah rontok. Lalu ketika itu bayangkan kamu sedang diberi reward. Allah kasih kamu balasan berupa pahala yang tak terhingga. Gara-gara apa? Gara-gara kamu berusaha membuang emosi kemarahan itu. Maka Nabi SAW ditanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Nah, coba kita lihat di sini. Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat, ya, wahai Rasul,
siapakah wanita yang paling baik? Jadi kalau kita mau mencari tolak ukur, Bu, wanita baik hari ini itu siapa? Lihat apa yang Nabi katakan. Yang paling menyenangkan jika dilihat. Maaf, ini saya harus sampaikan poin utama. Orang laki itu terlalu visual. Orang laki suka melihat keindahan. Kalau perempuan udah lupa ngedandanin diri di dalam rumah, kacau. Saya bilang itu. Perempuan itu punya skill dandan bukan buat keluar rumah. Cakep-cakepin diri buat dandan sampai make upnya berjuta-juta. Atau mungkin sampai orang pakai lipstik cakep dikit ditanya. Salah nggak usah ada begitu. Sebenarnya itu naluri ya perempuan, tapi salah tempat. Kalau cuma dandannya di luar rumah, ibu salah tempat. Yang benar itu dandannya di dalam rumah. Jadi minimal gini loh, Bu, kalau orang tua kita dulu, orang tua saya selalu ngingetin, minimal, ini minimal. Di dalam rumah minimal lipstik itu tidak boleh tidak dipakai. Minimal. Ayo. Ini enggak ribet banget di rumah aja pakai lipstik. Satu. Kedua, rambut itu jangan terbiasa dikuntal. Ini makin apa namanya itu? Enggak, ini kan rambut dikuntul berapa putaran, nggak tahu itu sampai. Visualnya laki-laki ini kenapa disebut rambut mahkota? Untuk kamu gerai di depan dia. Jujur. Catatan ya, ini untuk kamu yang tinggal sama yang muhrim saja. Kalau ada ipar di situ nggak boleh kayak gitu. Akhirnya nanti bulan depan atau kajian selanjutnya nanti bahasnya ipar adalah Maksudnya ini catatan untuk yang tinggal sama suaminya aja ya. Ya, kalau sama orang lain di dalam rumahnya, ya kamu begitu di dalam kamar aja. Kamu begitu di dalam kamar aja. Artinya di mana batas ruang lingkup antara kamu dan dia, ya di situ kamu harus berhias seperti itu. Kedua, berarti rambut digerai. Kalau dibutuhkan memang perlu diwarnai, warnai. Ini kebanyakan, maaf, ini karena banyak kasus ya Bu ya. Perempuan itu nggak suka sama uban, tapi ketika nggak suka ditutupi warna hitam, maka hukumnya dosa. Jadi kalau mau ditutupi ubannya, tutupi dengan warna lain. Waduh. Warna coklat tua masa biru tua, ntar dikira ibu warnain pakai blau. Oh iya, diwarnain. Jangan gini, jangan dibiasakan justru karena kemalasan kita wanita, ini rambut ubanan dilihat mulu sama dia yang di rumah. Jadi gini Bu, kalau laki-laki katanya ada puber kedua, perempuan gak ada ya. Dia justru mau menopause, makin berasa remuk badannya. Ini kan kelemahan kita perempuan. Jujur aja. Orang laki 40 tahun ke atas, 50 tahun dia puber lagi. Karena dia gak ada menopause. Perempuan 40 ke 50 itu batas dia sedang remuknya karena menjelang menopause. Ya. Perubahan hormon, emosi, sampai nanti bikin perempuan itu jadi malas merawat diri. Kayaknya udah gak ke salon lagi atau apa, males deh pokoknya kayak gini. Ini yang perlu harus dijaga, jangan sampai itu kamu lakukan. Ibu gak harus ke salon mahal,
Banyak salon murah tetapi mumpuni dan mencukupi kita untuk berhias. Tidak perlu menggunakan produk-produk mahal. Cukup produk yang menyesuaikan kantong kita, tapi cukup juga membuat kita terlihat indah. Tambahan yang ketiga, pilih pakaian, karena ini semua kelihatan. Ya Bu ya, kan pertama gitu, jaga apa yang dilihat. Lihat. Ketika apa yang kamu buat dia melihatmu semuanya selalu menyenangkan, kamu udah menang. Tapi kalau dari yang dilihat aja, maaf, tidak sesuai, ibu mau ngarep menang dari sisi yang mana? Perempuan di luar yang cakep-cakep lebih banyak. Saya mau ngomong apa adanya. Dan kita jadi perempuan, tolong jangan belagu. Ini saya berani ngomong begini karena kita di forum yang semuanya perempuan ya Bu ya. Saya bilang jangan belagu. Belagu banget. Udah gak suka sama saya. Udah gak suka. Kalau yang ngomong begitu Ratu Kayangan gak apa-apa. Maaf, yang kadang-kadang yang bicara yang di rumahnya nggak punya tata rias yang baik dalam tatanan rias wajah, baik rambut, baik pakaian, tapi ngomongnya belagu banget. Udah kayak dia Miss World, tahu Miss World? Itu jauhin. Jangan suka. Maka lihat yang kedua. Wa tuti'uhu idza amar. Poin wanita baik selanjutnya di mata Nabi, siapa yang mentaati suami jika diperintah. Nah, jadi di sini Bu, kita garis bawahi ya. Perempuan itu makhluk paling penurut sebetulnya. Tapi ada yang lebih nurut sama perempuan. Itu laki-laki. Oh enggak. Laki-laki itu nurut sama perempuan. Hakikatnya. Tapi kenapa banyak perempuan itu tidak mampu membuat laki menurut? Karena enggak punya ilmunya. Ustazah kata siapa laki-laki nurut? Buktinya kagak nurut sama yang di rumah, nurut sama yang di luar. Maaf, saya harus bilang begini. Yang jadi pertanyaan, kenapa nurut sama yang di luar, kagak nurut sama yang di rumah? Yang di luar punya ilmu, yang di rumah kagak. Maafin, itu kenyataan. Waktu itu idza amar, maka saya mau kasih cara sama ibu-ibu. Nurut sama suami itu gimana sih konteksnya? Gini. Kalau dia nyuruh, jangan di depan. Kalau dia nyuruh, iya aja. Iya aja. Jangan terbalik. Masa kita yang mau digituin? Jadi kalau suami kebanyakan sama istrinya, nanti jangan lupa ya pulang bawain ini. Ya. Dikerjain kagak? Iya kan? Kalau suami udah iya mulu, itu berarti dia udah pusing sama omongan kita. Itu jujur. Itu udah pusing berarti. Makanya iya doang. Tapi kenyataannya gak direalisasiin sama dia. Berarti kita udah terlalu banyak pesan itu. Ya. Makanya cuman kalau ngomong dikit aja udah jawabannya iya. Udah iyanya gak enak tuh. Ibu mestinya udah peka. Kenapa nih laki saya ngomong dikit, iyanya panjang banget. Berarti bukan dia yang salah. Kita lagi banyak merintah. Psikologi dia gak suka diperintah. Dan pernah perintah suami. Kalau mau, minta tolonglah dengan manja sama suami. Itu yang benar. Nyuruh gak boleh. Kamu nanti jemput aku ya, dijemput tapi ke
kesel. Kesel, Bu. Kamu nanti jangan lupa ya, itu rumah kerannya rusak, rapiin, ngoceh panjang banget. Dikerjain, Bu, tapi kesel. Jadi gak suka. Tapi kalau ibu ngomongnya pakai bahasa manja, ya, Pak, yang, ying, ya, apalah itu, pakai bahasa manja, tapi ngomong, yang masalah, Pak, ya, misalnya ngomong, Beb, Beb, ini grup Beb ini. Manggil suaminya Beb. Ya, kalau pas ada kata-kata manja, yang, Beb, Pak, ya, misalnya, bilangnya apa? Dari kemarin aku mandi gak enak, kerannya rusak, benerin dong. Itu dongak jalannya. Berasa dibutuhin sama istrinya. Nah, beda, Bu. Ini soal apa? Ntar soal apa, ntar belakang baru saya kasih tahu. Nih, berarti besok kalau disuruh sama dia, jangan debat. Kamu makanya pakai baju ini aja. Orang aku nggak suka, jangan suruh-suruh deh. Perempuan lebih pinter. Mulai dah tuh. Nggak enak tuh begitu. Iyahin aja. Iyahin. Kamu nanti begini, iya. Ntar jangan lupa begini, iya. Bang, aku izin besok mau pengajian Bu Naimah. Nggak boleh? Iya. Lah Ustazah, iyahin. Iya dulu. Iya dulu. Iya. Nggak boleh? Iya. Ya, aku izin besok mau pergi sama teman-teman aku ke sini. Enggak? Iya. Oh, kamu nggak izinin? Oke. Kalau kamu nggak izinin, selangkah aku nggak akan keluar. Bener. Selangkah nggak bakal keluar. Udah, bikin deh chat temen, telepon gua. Kenapa? Telepon aja. Telepon. Temen telepon. Maafin aku nggak bisa pergi nih. Iya, suami aku lagi belum mau ditinggal. Iya, titip salam aja deh sama Bu Haji Naimah, maafin ya gitu. Pula-pula alasannya apa ya? Aduh, bilang apa ya? Ya udah bilang aja tugas suami gitu. Itu biar diem tuh. Wah, hatinya berkecamuk, merasa bersalah. Itu ibu matiin telepon, dia bilang, kamu mau pergi? Udah pernah nyoba belum? Belum pernah kan? Besok cobain. Buktikan ucapan saya. Bener, besok cobain. Besok cobain begitu. Aku daripada didebatin, aku gak enak sama Bu Naimah. Mau ngomong apa? Tetangga kok bikin acara gak didatengin. Makin-makin. Surga kamu di mana? Jadi yang kadang memancing suami untuk bertutur kata atau melontarkan kata semacam itu pemancingnya kita sebetulnya. Tapi kita nggak nyadar. Surga ente adanya di mana? Kamu nggak usah kebanyakan ngaji. Surgamu itu cuma bakti aja sama suami. Padahal untuk hal kecil. Makanya jangan pernah didebat, diiyahin dulu. Untuk nanti bikin alasan, bikinlah alasan yang cantik untuk dia berpikir. Atau langsung bilang, ya udah aku nggak pergi, tapi bantuin aku dong mikir alasannya apa. Bantuin. Aku bingung mau ngechat apa, kamu bantuin dong mikir. Nah suami tuh gengsi. Apalagi kalau udah dibawa-bawa nama dia, nggak diizinin suami, hatinya gengsi. Nggak mau, dia soalnya suami mau punya citra itu baik di mata orang lain. Jadi kita yang cantik.
Maka di sini Nabi bilang wa tuti'uhu idza amar, perintah apapun datang dari dia, iya. Iya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Diingetin, tidak menyelisihi suami pada diri. Jangan pernah kritik dirinya suami tuh, tingkah laku. Ya kamu tuh kalau ngomong tuh depan orang bisa nggak? Ya kamu tuh kalau pakai baju begini model bisa nggak? Kalau mengeritik gak bakal didengar, yang ada dia sakit hati. Yang ada dia merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Terus ustazah, saya mau diamin suami saya pakai baju gak nyambung begitu. Saya kan juga malu jadi istrinya. Apa kata orang saya bukan istri yang pandai ngerawat dia dong kalau kayak gitu. Gak gitu konteksnya, caranya Bu. Ada caranya. Ketika ibu melihat suami pakai baju yang ibu mau kan, ibu udah siapin baju yang pengen ibu dia pakai, ya, itu bukan dia suka. Mungkin hari pertama baju ibu dilewat, tapi besok ibu siapin lagi. Setiap kali dia pakai baju, puji dia. Masya Allah, cakep banget. Apalagi kalau ditambahin ini nih. Kayaknya yang paling ganteng se-RT ini kamu doang. Iya, kasih tambahan buat saya doang. Untuk saya aja. Wah, itu kepercayaan diri, Bu. Kata-kata ibu yang seperti itu, ibu gak akan pernah ngebayangin telah masuk ke dalam hati dia melebihi kata orang wanita lain manapun. Karena dia merasa diterima. Ini yang kebanyakan terjadi. Suami merasa tidak diterima di dalam, makanya dia ngerasa keterima di luar. Makanya kita perlu belajar. Saya sebetulnya kasihan sama wanita-wanita hari ini. Menyikapi orang lain dari misalnya suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu pasti punya tantangannya sendiri. Tapi semua akan menjadi ringan kalau kita mau belajar. Kalau kita mau belajar. Ketika kita mau belajar, mau bertahan, mau bersabar, semuanya selesai. Makanya Nabi pesenin apa? Tidak menyelisih suami pada diri, pada hartanya. Jangan pernah debatin harta. Ngomongin harta itu ranah sensitif. Makanya Islam itu ngasih peringatan sama istri, jangan suka iseng buka dompet suami. Dilarang kan? Maksudnya bukan tentang dompet, tapi rasa fudul ingin tahu lebih tentang sumber penghasilan. Jadi gini Bu, ketika ibu tidak menjadi orang yang terlalu dalam ingin tahu, dia yang justru menjadikan kita orang yang paling dipercaya dia untuk mengelola keuangan dia. Tapi ketika ibu semuanya mau cari tahu, ini larinya kemana, kamu kemana ini, ke itu, segala macam. Dia yang paling bakal jadi pembohong untuk ibu. Aturan gajinya 5 juta, bilangnya ibu 3 juta. Karena otaknya laki itu selalu mikirin cadangan. Kalau ada apa-apa nanti gimana. Jadi dia belum ada apa-apa, itu 2 juta udah jaga-jaga. Mendingan kagak ngomong daripada ngomong. Itu sudah naluriahnya. Jadi sebenarnya kalau hari ini ada orang curhat ke saya, Ustazah, suami saya bohongin apa? Ya dia ternyata Ustazah selama ini gajinya gak jujur sama saya. Itu udah biasa. Pasti kamu terlalu kepo. Udah kamu yang terlalu kepo, dia pasti bohong. Tapi kalau kamu gak pernah nanya, debat, kamu emang gajinya berapa sih? Atau mencampuri lagi. Makanya kamu jangan kerja di situ deh. Kayaknya di situ nggak bener. Udah kamu cari tempat lain aja. Nggak ikut campur kerana itu. Kamu bakal jadi orang yang paling dipercaya. Ini gajiku, simpan, kelola, dan lain sebagainya.
Kalau pokoknya uang tuh mau dikeluarin sama dia, apalagi untuk hal kebaikan, untuk keluarga, jangan pernah ikut campur. Ini enggak, mertua dikasih berapa mau tahu, saudara perempuan dikasih berapa mau tahu, cuman hanya menambah kerugian kita. Dan lebih parahnya kerugian secara emosional rumah tangga kita. Rumah tangga kita yang jadi gak baik. Dia hilang respect sama kamu. Itu harus dijaga. Dari sumber semua ini, coba kalau ibu perhatiin, tadi kan saya bilang kalau dilihat enak, kalau disuruh manut, tidak mendebat, gitu ya. Ini ciri-ciri wanita tenang apa wanita kalang kabut? Ini ciri-ciri wanita tentram apa ciri-ciri wanita yang justru tukang marah-marah? PR kita tuh itu. PR kita kalau mau jadi wanita baik gini aja. Jaga penampilan, jaga tutur kata. Ketika kita bisa menjaga ucapan-ucapan kita untuk dia, maka kita akan unggul dari semua sisi. Ketika dia sudah menemukan ketentraman sama kita, ketenangan sama kita, saya jamin Bu, ada satu hal yang ibu harus ingat seumur hidup. Anakmu akan tumbuh menjadi dewasa tapi tidak untuk suamimu. Suamimu akan selalu menjadi anak-anak di hadapan. Anakmu bisa dewasa tapi tidak untuk suamimu. Kecenderungan yang terjadi, suami selalu manja di hadapan istri. Kalau ada seorang istri menemukan suaminya jarang manja sama dia, maka itu perlu menjadi bahan renungannya. Alhamdulillah kalau suami saya terlalu mandiri, yang ada saya yang diservis. Bangun tidur udah ada makanan. Saya pernah tuh lihat konten orang. Bangun tidur udah ada makanan. Jujur Bu, jujur. Mungkin di mata sebagian wanita, itu impian dia punya lelaki seperti itu. Tapi saya selaku wanita yang menjunjung hakikat martabat ayah, kakak lelaki, juga mungkin pasangan, saya merasa mereka tidak dihargai. Saya mikir kalau itu bapak saya gimana? Suruh ke dapur, ngurusin gitu, gak ada harga diri banget bapak saya. Kalau dia saudara laki-laki kita, mau diperlakukan seperti itu? Bila itu anak laki-lakimu, kamu mau anak laki-lakimu memperlakukan istrinya seperti itu? Ini bukan tentang itu hebat, suami hebat. Bu, kalau kita bisa menjadi apa yang Nabi titip pesankan sama kita, dia akan juga menjadi penyeimbang kita. Tapi jangan cabut kodrat semestinya. Ini yang saya bilang, kok jadi terbalik? Suami taruh sorbet di sini, istri keluar rumah untuk cari nafkah buat suami. Kenapa jadi begini? Suami yang ngelap meja makan, pergi kemana? Ke dapur cuci piring, istri yang sibuk bekerja di luar. Apa begini dunia sekarang? Ini udah salah. Saya tidak satu mazhab dengan wanita yang pengen diservis kayak gitu. Saya nggak satu mazhab, Umi. Anak saya ngebayangin kalau punya anak laki, mau nggak anak laki begitu? Tapi kalau sesekali, ya wajar Bu, wajar. Atau mungkin sesekali suami kita bantuin di dapur nyuci piring, wajar. Nabi pun begitu kok. Sesekali istri lagi sibuk, ya bantuin dong, tolongin aku lagi ini, wajar. Setiap namanya orang hidup bareng berumah tangga, ada waktunya kita begitu. Tapi untuk kamu mengharapkan dia seperti itu untuk sebagai orang yang melayanimu,
Saya tanya kembali, kamu tipikal wanita yang menghargai status kelaki-lakian suamimu? Atau kamu mau jadiin laki-lakimu itu seperti banci di rumah untuk menjadi pesuruhmu? Oh, saya nggak sampai hati kayak gitu. Dan kita bukan wanita yang diminta untuk begitu, bukan, Bu. Maka dari itu ingat keindahan seorang wanita solehah. Kalau hari ini kita bilang dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini semuanya hiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atu solehah. Maka kalau ditanya apa keindahan dari seorang wanita solehah, maka yang kita akan garis bawahi terlihat dari ketenangan yang ia tebarkan. Wanita solehah akan memancarkan ketenangan yang ia tebarkan. Kemudian wajahnya yang meneduhkan. Gak ada tuh kelihatan mukanya yang gimana ya? Masam. Kata-kata yang kasar. Gak ada, itu jauh. Lisannya yang menenangkan. Tuh. Lisan yang menenangkan. Yang pertama, terlihat darinya ketenangan yang dia tebar, wajah yang meneduhkan, kemudian lisannya yang menenangkan, doanya yang menyelamatkan. Doa yang menyelamatkan. Jadi kalau kesimpulannya siapa nih? Ini kesimpulan. Wanita solehah. Kalau solehah dikenal cuman sholat, ya, ibadah, zikir, ibadah tapi nggak tahu waktu ibadah. Berapa banyak orang mencerminkan solehah hanya dari sudut ibadah. Bu, suami pulang, dia mah zikir aja, wiridnya belum kelar. Suami ngajak ngomong, tar dulu, aku belum ngaji. Ntar dulu, aku belum baca. Kagak solehah jadinya. Jadi gak solehah, Bu. Solehah kalau hanya karena dia taat dengan misalnya nasihat-nasihat yang dia dengar. Contohnya, mau tidur suruh berwudu. Begitu tahu ilmunya wudu sebelum tidur, mau tidur bilang langsung jangan deket-deket, jangan nempel-nempel. Itu lebih kepada, kalau kamu tanya versi saya wanita soleh, ya itu wanita soleh. Maka sekarang Bu, kalau ada yang menyadari, saya kayaknya orangnya temperamen, saya kayaknya orangnya itu mudah sekali emosi, saya orangnya kalau ngomong suka kasar, berarti Ibu tahu apa yang harus Ibu perbaiki. Bukan berarti jangan pernah ngomong itu bawaan dari lahir. Saya emang begini dari sononya. Enggak. Allah katakan di Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ilhamkan kepada kalian fujur wa taqwa, keburukan dan kebaikan. Sekarang tinggal kamu mau ngikutin jiwa keburukanmu atau jiwa kebaikan. Jadi kalau ada perempuan ngomongnya kasar, terus bilangnya emang dari dulu begini, siapa suruh lo mau nikahin gua, misalnya gitu. Itu coba pegang jidatnya. Itu fujur. Berarti yang diikutin hawa nafsunya. Atau yang diikutin hawa untuk marahnya, buruknya. Kalau sadar itu kekurangan, ya perbaiki dong. Saya kalau ngomong suka nyinggung. Buktinya anak-anak aja tersinggung. Pasangan apalagi, segera perbaiki. Saya di rumah penampilan kurang mumpuni. Selama ini pakaian sembarangan. Apalagi urusan kewangi-wangian. Aduh. Jagain tuh. Perempuan Ibu keluar nggak ada yang nggak wangi. Semuanya wangi. Bukan cuma wangi. Di luar. Nah,
kalau di rumah baunya bawang, bingung Bu. Sama satu tuh tambahan. Kita perempuan demen banget sama minyak angin. Pusing dikit minyak angin. Pusing dikit kerokin. Iya, pusing bau yang begitu-begitu. Orang laki gak suka Bu. Ustazah, bukan saya yang pakai, suami yang minta dipakein. Untung suami. Kalau suami yang pakai, emang dia mau wangi mau kagak, udah begitu dia. Yang jadi PR kita. Kita yang gak pantas ada wangi-wangi itu semua. Jadi seenggaknya gini, mau pakai dia gak ada, pakai. Lalu Ustazah, kalau masuk anginnya ada dia. Pas masuk angin ada dia, gimana? Saya bilang, coba gimana mungkin diminimalisir. Mau yang begitu-begitu, cari yang wanginya, baunya paling enak. Jangan enak versi balsemnya dengan ininya, bukan. Itu wanita soleh. Jaga, kan sampai ada nasihat gini, jaga tuh. Jaga mata dia, jaga hidung dia, jaga telinga dia. Jangan sampai matanya lihat yang jelek dari kita. Jangan sampai hidungnya nyium bau dari kita. Jangan sampai kupingnya dengar kata-kata yang menyakitkan dari kita. Ustazah, ini kalau kita begini bonusnya apa? Apa yang untung buat kita? Kira-kira apa, Bu? Hah? Kira-kira apa, Bu? Kalau saya ngomongin ridho suami terlalu klise. Untungnya apa buat kita? Kita mau yang nyata dong untungnya. Saya sampaikan untungnya adalah ibu akan diratukan oleh dia. Kalau ibu sudah diratukan nama dia, konteks ratu tuh jangan kayak yang di TikTok ya. Ibu ngain, ini bukan. Ibu kalau diratukan, Ustazah konteksnya suami meratukan istri itu kayak gimana? Dia akan mengalihkan keputusan pada kita. Dia gak bakal jadi orang yang bisa ngambil keputusan padahal itu tugasnya dia. Jadi maaf, kalau suami udah gak bisa ngambil keputusan karena dia begitu menghargai dan mencintai kita, itu benar. Tapi kalau suami gak bisa ngambil keputusan karena kita yang terlalu mendominan, itu salah. Tanya sama mama deh, papa pusing. Ntar daripada papa jawab, ayah jawab, nanti ibu kamu ngomel-ngomel, ibu ini udah salah. Itu namanya dia menyerahkan itu karena tidak mau berantem atau pusing sama kita. Tapi kalau kamu betul menjalankan peran seperti yang tadi saya uraikan, bonusnya apa? Ibu jadi ratu sebelum di akhirat. Di dunia ibu udah jadi ratu, uang ibu yang pegang. Bukankah itu semua dambaan istri? Uang dia yang pegang. Amanat, karena dia amanat. Bukan dia foya-foya. Mana lagi yang dikasih pegang duit, difoya-foyain, bertahan tuh suami, gak sanggup Bu. Istri yang baik yang menjaga harta suami. Udah dijaga, dia yang pegang kendalinya. Ditambah tuh, subhanallah tuh kalau bonus panjang, surat nama tanah nama dia. Surat urusan rekening bank nama dia. Surat apa-apa nama dia. Sampai saudara jadi suaminya namanya mana? Gak ada, udah nama istri aja. Waduh. Semua istri, itu udah jadi ratu tuh. Itu udah jadi ratu tuh. Diratukan oleh suami di dunia. Bahkan lebih-lebih bonusnya lagi menjadi ratu yang sesungguhnya di surga. Jadi ketika istri pada nanya, Ustazah katanya suami nanti punya bidadari di surga. Enak banget, bidadarinya banyak. Hurun in, kamthali lulu'il maknun, jaza'an bima kanu ya'malu. Ya la yasma'una fiha lagu wa la ta'thima. Itu dengar tuh tentang ada hurun in. Kata ada bidadari buat dia. Matanya lentik-lentik. Waduh, bidadari surga nih Bu. Bukan sembarang bidadari.
Tapi ternyata apa? Ketika kita mampu menjalankan peran di dunia, kalau bidadari itu bahasanya bawahan seorang ratu. Di bawahnya ada ratunya. Ratunya siapa? Kebayang gak kalau ratunya kita? Bakal cakepnya kayak apa? Jangan bayangin nama ibu yang sekarang. Jauh, ntar ibu gak bisa memvisualisasikannya. Jangan. Tapi pokoknya bayangin aja. Kalau bidadari sama Allah dikasih ciri-ciri seindah itu, kebayang gak ratunya secantik apa? Nah muka kita kan gak rata semua sama. Ya beda-beda ya. Nah iya beda. Makanya kenapa ulama bilang begini. Kenapa di surga itu orang gak pernah bosan? Surga kan tempat yang gak bosan. Orang di surga katanya gak akan pernah bosan. Padahal kita bakal hidup selama-lamanya. Gimana gak bosan? Orang sifat manusia tuh bosanan. Kita makan nasi ketemu sama menu yang sama 2-3 hari bosan. Sekalinya bosan sebulan gak mau nengok. Karena bosan. Kebayang gak di surga? Ini seumur hidup selama-lamanya abadal abidin. Kita bakal nikmatin nikmat-nikmat surga itu. Dan gak bosan. Gimana caranya? Gimana caranya? Allah bilang kan, nikmat di surga itu gak pernah sama. Ketika kamu menggigit satu buah anggur, maka gigitan kedua rasanya berbeda. Jadi di antara hikmah Allah gak bikin bosan kita di surga, Allah tidak pernah memberi rasa yang sama, nikmat yang sama, justru selalu bertambah. Ya udah, nanti kamu di surga jadi ratunya. Maka PR kita sekarang jadilah wanita penyejuk jiwa. Mau wanita penyejuk jiwa tuh gimana Ustaz? Yang tidak hanya menjadi pelita bagi keluarganya, tapi juga menjadi pelipur lara. Ketika satu keluarga sedang dirundung duka, suami, mungkin anak, mungkin nanti menantu, mungkin nanti cucu, tapi kamu siapa? Kamu si pelipur lara. Pokoknya kalau sedih datang ke dia, hilang sedihnya. Kenapa? Karena dia punya ciri-ciri penyejuk jiwa. Bukan cuman ada sebagai sosok wanita di dalam rumah, tidak. Tetapi dia punya peran. Perannya adalah pelipur lara bagi setiap hati yang resah. Terutama suami-suaminya tentu. Makanya kenapa Rasulullah itu tidak pernah bisa melupakan Sayyidatuna Khadijah? Karena Sayyidatuna Khadijah itu selalu menjadi wanita yang berperan melipur lara Rasulullah. Ya Bu, kalau suami lagi sedih jangan tambahin sedihnya. Suami lagi mumet, jangan tambahin mumetnya. Anak lagi punya urusan, masalah, jangan tambahin masalahnya. Maka semua itu ada pada kemampuan komunikasi kita. Jadi jaga tuh lisan kita, mulut kita berawal dari tenang. Maka insya Allah kalau kita bisa menciptakan ketenangan itu, Allah akan jaga kita semua. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin.